Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Mutmainah Ramadhani dan Nazza Zahrotunisa. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil final project mata kuliah aplikasi web terintegrasi yang berjudul Sistem Rekam Medis Digital. Aplikasi ini kami rancang sebagai solusi untuk membantu proses pengelolaan data pada fasilitas kesehatan agar menjadi lebih cepat, terstruktur, dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan dari pembuatan aplikasi ini. Latar belakang dibuatnya aplikasi ini adalah karena proses pencatatan rekam medis secara manual masih memiliki banyak kekurangan. Pencatatan manual sering menyebabkan data mudah hilang, terjadi kesalahan penulisan, serta membutuhkan waktu yang lama ketika mencari data pasien maupun riwayat pemeriksaan. Oleh karena itu, kami membuat sistem rekam medis digital berbasis web yang mampu menyimpan seluruh data ke dalam database sehingga lebih aman dan mudah dikelola. Tujuan dari aplikasi ini adalah yang pertama, mempermudah pengelolaan data pasien, yang kedua, mempermudah pengelolaan data dokter, yang ketiga, menyimpan riwayat rekam medis pasien, yang keempat, mengurangi kesalahan pencatatan data, yang kelima, mempermudah proses pencarian data, serta mempermudah pengelolaan data pembayaran. Pada aplikasi yang kami buat terdapat beberapa fitur utama. Di antaranya yaitu login admin, dashboard, kelola data pasien, kelola data dokter, kelola rekam medis, kelola pembayaran, serta logout. Melalui fitur-fitur tersebut, admin dapat melakukan proses create, read, update, dan delete terhadap seluruh data yang ada di dalam sistem. Untuk membangun aplikasi ini, kami menggunakan beberapa software dan teknologi, yaitu Visual Studio Code sebagai editor kode, PHP sebagai bahasa pemrograman, HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript sebagai tampilan antarmuka, MySQL sebagai database, XMPP sebagai web server, serta Google Chrome untuk menjalankan aplikasi. Pada slide ini ditampilkan flowchart yang menggambarkan alur kerja aplikasi. Proses dimulai ketika admin membuka aplikasi dan melakukan login menggunakan username dan password. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap data login. Aplikasi data yang dimasukkan benar, pengguna akan diarahkan menuju halaman dashboard. Selanjutnya, admin dapat mengelola berbagai data, yaitu data pasien, data dokter, rekam medis, pembayaran, dan laporan. Setiap perubahan data akan langsung disimpan ke dalam database sehingga informasi yang ada selalu diperbarui. Setelah seluruh pekerjaan selesai, admin dapat melakukan logout sehingga proses penggunaan aplikasi berakhir. Flowchart ini menunjukkan bahwa alur sistem berjalan secara sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah use case diagram. Diagram ini menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem. Pada aplikasi, kami hanya terdapat satu aktor, yaitu admin. Admin memiliki hak akses penuh untuk menjalankan seluruh fitur aplikasi, mulai dari login, mengelola data pasien, mengelola data dokter, mengelola rekam medis, mengelola pembayaran, melihat laporan, hingga logout. Dengan pembagian hak akses tersebut, proses pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih aman dan terkontrol. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nazza Zahrotunisa. Baik, terima kasih Mutmainah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD merupakan rancangan database yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel pada sistem. Dalam aplikasi ini terdapat 5 tabel utama, yaitu user, pasien, dokter, rekam medis, dan pembayaran. Setiap tabel memiliki hubungan menggunakan primary key dan foreign key, sehingga seluruh data saling terhubung. Dengan rancangan database seperti ini, proses penyimpanan data menjadi lebih rapi, terstruktur, dan meminimalkan terjadinya duplikasi data.
Berikut merupakan struktur database yang digunakan pada aplikasi. Tabel user digunakan untuk menyimpan akun administrator, kemudian ada tabel pasien, menyimpan identitas pasien, lalu ada tabel dokter, untuk menyimpan informasi dokter beserta spesialisasinya, lalu ada tabel rekam medis yang digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan pasien, sedangkan tabel pembayaran digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran berdasarkan rekam medis pasien. Dengan struktur database ini, seluruh informasi dapat dikelola secara terintegrasi sehingga mempermudah proses pencarian maupun pengolahan data. Kemudian, pada slide ini ditampilkan beberapa tampilan aplikasi yang telah berhasil kami buat. Dimulai dari halaman login sebagai proses autentikasi pengguna. Kemudian terdapat dashboard yang menampilkan ringkasan data. Selanjutnya terdapat halaman data pasien, data dokter, rekam medis, dan pembayaran yang masing-masing sudah mendukung proses tambah, ubah, hapus, serta melihat data. Selain itu juga terdapat form tambah data dan edit data yang digunakan untuk mengelola informasi pasien secara langsung. Seluruh fitur tersebut telah berhasil diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan tujuan perancangan aplikasi. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa sistem rekam medis digital yang kami kembangkan berhasil memenuhi tujuan utama, yaitu membantu proses pengelolaan data pasien, dokter, rekam medis, dan pembayaran secara lebih efektif dan efisien. Melalui sistem ini, proses pencatatan menjadi lebih cepat, penyimpanan data lebih aman, serta pencarian informasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dibandingkan pencatatan secara manual. Kedepannya, aplikasi ini masih dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur seperti cetak laporan PDF, hak akses, multi-user, backup data otomatis, serta peningkatan keamanan sistem agar dapat digunakan dalam skala yang lebih besar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.